Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik yang akan kita lakukan. Dipandu firman-Nya dari Yeremia 11 ayat 20, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup manusia atau hidup kita itu adalah hidup di dalam perjanjian. Itu perjanjian antara Allah dengan manusia. Kemudian berangkat dari sana, perjanjian antara sesama manusia. Prinsip dalam perjanjian itu adalah sepanjang kedua belah pihak yang berjanji setia, maka perjanjian itu akan langgeng dan menguntungkan kedua belah pihak. Tetapi bila satu pihak ingkar, maka perjanjian itu akan batal. Tentunya satu pihak akan rugi, atau mungkin kedua-duanya akan rugi bila perjanjian itu menyangkut perjanjian antara sesama manusia. Tetapi apabila perjanjian dengan Tuhan dan manusia diingkari satu pihak, dalam hal ini manusia, maka hanya satu pihak yang rugi, yaitu manusia. Karena jelas Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Manusia yang sering tidak setia dan mengingkari janjinya. Dan berulang dalam sejarah kerajaan Allah yang kita lihat di dalam Alkitab, tiap-tiap pengingkaran janji manusia itu selalu disertai dengan konsekuensi, kerugian, penderitaan, dan pergumulan hidup yang berlarut-larut dalam kehidupan. Demikianlah umat Israel di dalam perjanjian hidup dengan Allah. Kita melihat dalam sejarah kerajaan Allah tersebut di dalam Alkitab. Tiap-tiap umat Israel setia dalam perjanjian, maka Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan Tuhan memelihara, serta memberkati mereka. Tetapi apabila mereka berpaling dan tidak setia dengan perjanjian, maka Tuhan kemudian akan membiarkan mereka menerima konsekuensi dari pelanggaran mereka. Mereka dikalahkan bangsa lain. Mereka kemudian terbuang. Mereka kemudian mengalami kekacauan dalam sistem masyarakat dan pemerintahan. Demikianlah juga Yehuda. Ketika mereka tidak setia dengan Allah, Tuhan menegakkan keadilannya. Tuhan menderita. Tuhan memberikan kesempatan untuk bangsa lain untuk menyerang mereka, kemudian menawan mereka di Babel selama 70 tahun. Saudara-saudaraku yang terkasih, belajar dari perjanjian Allah dengan umat Israel, kita juga hidup di dalam perjanjian itu. Maka, di dalam perjanjian kita dengan Tuhan, mari kita mengikut Tuhan yang setia itu, agar kita setia kepada Tuhan. Perjanjian pertama dan berlaku umum bagi setiap orang percaya adalah bahwa Tuhan adalah Tuhan kita, dan kita adalah umat-Nya. Maka dalam kehidupan ini, dalam perkembangan ilmu dan teknologi, jangan tergoda untuk memperilah pikiran atau diri sendiri. Tetapi, mari kita tetap setia, menyembah dan menuruti hanya satu Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, tetapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Godaan dari kemajuan teknologi sekarang, ilmu teknologi yang telah banyak menarik manusia untuk berpaling dan tidak setia kepada Tuhan, telah menimbulkan banyak gejolak sosial, telah menimbulkan kemerosotan moral, telah menimbulkan karakter yang tidak baik seturut dan segambar dengan Allah, telah menimbulkan banyak penyimpangan-penyimpangan yang berakibat kepada penderitaan, baik secara sosial, secara ekonomi, baik pun secara politik. Maka perjanjian yang pertama harus kita pegang, kita harus setia untuk menyembah Tuhan dan melakukan hukum Tauratnya yang pertama yang mengatakan, akulah Tuhan Allah, tidak boleh ada ilah yang lain di hadapanku. Saudara-saudaraku yang terkasih, janji kita secara komunal di dalam hidup persekutuan ada kita lakukan di dalam gereja. Janji yang pertama adalah janji baptisan. Ketika kita dibawa, kemudian kita menjadi anak Tuhan dan warga kerajaan surga dan warga gereja di tengah-tengah kehidupan di dunia. Dan janji yang secara sadar kita lakukan
Setelah kita menuju kedewasaan iman, kedewasaan rohani, yaitu ketika kita menyaksikan iman percaya dalam lepas sini. Di sana kita berjanji kepada Tuhan akan senantiasa melakukan segala hal yang baik dan melawan segala hal yang jahat. Sekarang mari kita renungkan, apakah kita setia melakukan itu? Ingat, apabila kita setia melakukannya, Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati kita. Tetapi apabila kita berpaling, maka konsekuensi akan mengikut persoalan, pergumulan, dan penderitaan. Janji yang berikut yang kita ucapkan adalah janji kepada Tuhan, janji setia ketika diberkati. Masihkah Bapak Ibu ingat akan janji pernikahan yang diterima? Saudaraku yang terkasih, janji yang mengikut itu adalah ketika membawa anak-anak kita kemudian dibaptis. Ada janji kita untuk mendidik, merawat, dan mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Di samping itu ada janji-janji pribadi. Sekarang mari kita renungkan, apakah Nasar? Janji pribadi Bapak Ibu kepada Tuhan. Maka bayarlah janjimu, bayarlah nazarmu, maka Tuhan akan memberkati engkau dan meluputkan engkau dari berbagai pergumulan dan persoalan kehidupan. Setelah perjanjian dengan Tuhan, tentu perjanjian dengan sesama sangat banyak kita lakukan. Sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan, harus dimampukan setia dalam perjanjian terhadap sesama. Maka apapun janji terhadap sesama, kiranya itu kita penuhi. Karena dengan demikianlah integritas kita sebagai anak-anak Tuhan boleh dilihat oleh banyak orang, sebagaimana kita adalah surat Kristus. Dengan kesetiaan kita di dalam perjanjian, maka orang akan menaruh hormat kepada kita. Dan kemudian mereka akan mengaku bahwa dia ini benar anak Allah, dia ini benar anak Tuhan. Dan karena pengakuannya tersebut, kemudian dia akan ikut memuji Tuhan yang kita sembah. Saudara-saudaraku, orang yang setia akan diberkati, dan orang yang tidak setia tentunya akan mendapat hukuman dan konsekuensi. Ingatlah, Tuhan kita itu menghakimi dengan adil, dan Dia memperhitungkan semuanya. Dan Tuhan menguji hati dan batin kita. Dia tahu mana yang setia dan tidak setia. Maka karena itu, setialah di dalam perjanjian, maka Tuhan akan memberkati engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan yang telah berjanji setia memelihara hidup kami. Maka ajar dan kuatkan, mampukan kami untuk setia hidup di dalam perjanjian. Karena dengan demikianlah kami beroleh hidup damai sejahtera yang dari Tuhan. Dan dalam hidup bersekutu dengan sesama manusia, teguhkan hati kami, agar senantiasa setia memegang perjanjian. Dengan demikianlah hidup kami penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Kiranya Bapa menguatkan, meneguhkan di dalam perjanjian kami. Dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat memegang teguh perjanjian. Selamat bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.